Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maftukah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Pada jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi bersama Ibu Nini Widayanti, fasilitator, dan Bapak Abdul Halim, pengajar praktik. Kegiatan lanjutan pendidikan calon guru penggerak dimulai pada tanggal 20 Oktober 2023, mulai masuk paket 2 dan mulai dengan pretest modul 2. Sistem pembelajaran menggunakan LMS dengan alur Merdeka Belajar, mulai dari diri, eksplorasi, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Model refleksi. Pada jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model DEAL yang dikembangkan oleh ASH dan Clayton pada 2009. DEAL merupakan Description, Examination, dan Articulation of Learning. Mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menggunakan unsur 5W dan 1H. Pada examination, menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkan terhadap tujuan dan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Articulation of learning menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa datang. What? Pengalaman apa yang saya peroleh? Pengalaman yang saya peroleh pada kegiatan pendidikan CGP, saya memulai kegiatan dengan semangat dan antusias. Sebab pembelajaran pada paket modul 2 ini, khususnya modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sangatlah menarik. Kegiatan diawali secara asinkronus melalui LMS dengan pretest modul 2, kemudian dengan alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Pada alur mulai dari diri, kami melakukan refleksi diri secara individu tentang keberagaman murid di kelas dan bagaimana langkah yang diambil untuk mengakomodir keberagaman murid sehingga semua terlayani dengan baik. Selanjutnya, pada alur eksplorasi konsep melalui LMS, mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yang dilihat dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Selanjutnya, pada forum diskusi kami membahas tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selain itu, membahas jenis penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi. Secara sinkronus, kami berdiskusi pada alur ruang kolaborasi bersama fasilitator dan rekan CGP, dibersamai oleh para pengajar praktik dalam satu kelas yang terdiri dari 13 orang. Kami dibuat menjadi 4 kelompok untuk membahas skenario pembelajaran di TK, SD, SMP, dan SMK tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kami berdiskusi untuk menganalisis tentang kebutuhan belajar yang ingin dipenuhi, bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar murid, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan, dan jenis penilaian yang dipakai. Setelah berdiskusi secara kelompok pada hari berikutnya, masing-masing kelompok melakukan presentasi dan kelompok lain memberi umpan balik. Selanjutnya, pada alur demonstrasi konseptual, kami membuat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian kami diskusikan bersama rekan CGP lain melalui forum diskusi asinkron. Alur selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman dilaksanakan secara sinkronus bersama instruktur untuk menguatkan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan berikutnya yaitu koneksi antar materi. Pada kegiatan ini kami membuat keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya pada paket modul 1. Selain itu, kami juga melakukan refleksi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada alur yang terakhir yaitu aksi nyata,
saya melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun. Sebelum menyusun RPP, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif, sehingga strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Dengan begitu, semua kebutuhan belajar murid dapat terakomodir dengan baik. When? Kapan kegiatan dilaksanakan? Kegiatan pretest paket modul 2 yang dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2023 mulai dari diri terlaksana pada tanggal 21 Oktober 2023. Eksplorasi konsep mandiri terlaksana pada tanggal 23 Oktober 2023. Eksplorasi konsep forum diskusi terlaksana pada tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober 2023. Ruang kolaborasi terlaksana pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2023. Demonstrasi konseptual terlaksana pada tanggal 27 Oktober 2023. Elaborasi pemahaman terlaksana pada tanggal 31 Oktober 2023. Koneksi antar materi terlaksana pada tanggal 29 Oktober 2023. Dan aksi nyata terlaksana pada tanggal 29 Oktober 2023. Where? Di mana kegiatan dilaksanakan? Kegiatan pendidikan CGP pada modul 2.1 dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus melalui LMS Guru Penggerak. Pada kegiatan daring baik sinkronus maupun asinkronus, saya melakukan di rumah dan di sekolah. Sedangkan aksi nyata saya lakukan pada murid saya kelas 4 SD Negeri 6 Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Siapa saja yang terlibat? Pada kegiatan pendidikan CGP pada modul 2.1 tidak terlepas dari kolaborasi yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain rekan calon guru penggerak, fasilitator Ibu Nini Widayanti, pengajar praktik Bapak Abdul Halim, instruktur Ibu Reni Nurhapsari, rekan guru dan karyawan SD Negeri 6 Babat, dan murid-murid SD Negeri 6 Babat. Why? Mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan pendidikan CGP pada modul 2.1 dilaksanakan dengan tujuan untuk menguatkan pemahaman mengenai pembelajaran diferensiasi sehingga bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar murid dengan baik. How? Bagaimana runtutan kegiatan yang dilaksanakan? Kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 pada modul 2.1 kegiatan dilaksanakan secara daring baik sinkronus maupun asinkronus melalui LMS Guru Penggerak. Dalam mengakses LMS kami dipandu oleh admin dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur dan juga fasilitator. Pengalaman yang luar biasa bagi saya dalam 2 minggu ini dalam mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran secara daring melalui LMS Alur Merdeka. Examination. Menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkan terhadap tujuan dan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, saya mendapatkan pengalaman berharga bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat digunakan, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Dalam melakukan penilaian harus berjenjang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Tidak bisa disamaratakan seperti yang selama ini saya lakukan. Pengalaman yang saya peroleh, saya jadikan sebagai bahan merefleksi diri terhadap proses pembelajaran yang jauh dari pembelajaran diferensiasi. Hal ini saya jadikan sebagai bahan tindak lanjut untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas saya, agar semua kebutuhan belajar murid dapat terlayani dan terakomodir dengan baik.
Articulation of learning menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Selama mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, hal yang mencerahkan bagi saya sebagai pendidik, bagaimana saya harus mampu merancang skenario pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan belajar murid di kelas. Sebagai seorang guru, sebelum menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, harus terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajaran, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, memilih strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tepat, dan melakukan penilaian berjenjang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Why, when, what, who, how. Harapan saya di masa mendatang, saya mampu berkolaborasi menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan azas berkeadilan, bahwa adil tidak harus sama. Adil dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu terlayani semua kebutuhan belajar murid. Rencana untuk perbaikan di masa mendatang, saya akan berkolaborasi dengan komponen sekolah untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sebelum menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Menyusun skenario pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran dan penilaian berjenjang dengan baik. Selalu adil terhadap murid dengan cara melayani dan mengakomodir semua kebutuhan murid. Dari semua usaha yang saya lakukan secara kolaborasi, diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan demikian akan mampu menumbuhkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Berikut foto kegiatan saya yang dimulai dari modul 2.1 pada pembukaan dan kemudian refleksi diri, pada mulai dari diri, kemudian membuat diagram Freyer dan ruang kolaborasi pada sesi modul 2.1 yang dibimbing oleh fasilitator Ibu Nini Widayanti dan dibersamai oleh Bapak Abdul Halim sebagai pengajar praktik. Demikianlah paparan saya terkait refleksi dwi mingguan modul 2.1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.